Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu guru, selamat pagi untuk Miss Eli ya, dan juga kepada orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Hari ini kembali kita akan beribadah datang kepada Tuhan. Sebelumnya mari semua kita ambil sikap yang baik ya, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan, kami bisa kembali ada sebagaimana kami ada itu semua karena karunia-Mu. Bapa kami bersyukur juga buat kesempatan yang Kau berikan, kami bisa kembali beribadah. Ya Bapa, meski masih secara virtual, tapi kami percaya bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau yang pimpin jalan ibadah kami dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, kiranya Kau yang sertai setiap kami di tempat kami masing-masing supaya kami dapat beribadah dengan baik. Ya Bapak, berkati juga ya Tuhan buat setiap peralatan jaringan yang kami gunakan, kiranya Kau yang pimpin ya Tuhan supaya dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Ya Tuhan, terlebih dahulu juga ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian berikut ini. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Mari anak-anak kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau yang berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap firman yang disampaikan pada hari ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, terlebih juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan untuk firman yang akan disampaikan saat ini ya Tuhan, kiranya Kau yang sertai ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, firman Tuhan hari ini Mister akan sampaikan dengan tema Aku mengasihi sesama ya. Aku mengasihi sesama. Firman Tuhannya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ya. Silakan dibuka Alkitabnya ya. Yang sudah disiapkan dibuka Alkitabnya 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 ya. Mister akan bacakan juga untuk kita semua ya. Sambil kalian juga mendengarkan dan juga membaca di Alkitab kalian masing-masing. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 dengan judul perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian
bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca hari ini ya. Nah, dari firman Tuhan tadi ya, firman Tuhan yang temanya tentang kasih ya. Aku mengasihi sesama. Ya, misalnya akan bahas beberapa hal ya. Yang pertama itu, kenapa sih ya kita semua harus mengasihi sesama ya? Ada muncul tanda tanya di sini ya. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Ya. Yang pertama, alasannya kenapa kita harus mengasihi sesama, yaitu karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Misalnya akan bacakan ya di ayat yang tadi, yaitu ayat 10-11 dan juga ayat 19 ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat yang 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, minggu lalu sebenarnya sudah dibahas ya oleh Miss Melisa ya, saat kita belajar tentang aku mengasihi Tuhan ya. Jadi kenapa sih kita harus mengasihi sesama? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Gimana tuh Allah mengasihi kita? Ya, di firman tadi sudah disebutkan bahwa Allah mengasihi kita dengan mengutus Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus ya, untuk turun ke dunia ya, menjadi sama dengan kita untuk mati di kayu salib dan menebus setiap dosa-dosa kita. Itu adalah bentuk kasih Allah ya. Jadi itu bentuk kasih Allah, dan karena itu ya, karena Allah sudah begitu besar mengasihi kita, sudah seharusnya kita mengasihi sesama. Jadi itu alasan yang pertama ya. Kenapa sih kita harus saling mengasihi sesama? Ya karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita ya. Sebetulnya kalau misalnya kita pikir-pikirkan, tidak sebanding ya kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dan kasih yang kita berikan kepada sesama, itu perbandingannya jauh sekali ya. Terlebih besar kasih Allah kepada kita. Nah, maka dari itu, karena Allah sudah begitu besar mengasihi kita, sudah sewajarnya dan seharusnya kita mengasihi sesama. Lalu alasan yang kedua, kenapa kita harus saling mengasihi atau kenapa kita harus mengasihi sesama, yaitu adalah kalau kita tidak mengasihi sesama, itu sama dengan juga kita tidak mengasihi Allah. Atau dengan kata lain, kalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama ya. Jadi itu harus sebanding ya. Jadi kedua-duanya harus ada. Jadi kalau tidak mengasihi sesama, sama dengan kita tidak mengasihi Allah. Kita mau baca ulang juga di ayat yang ke-20 ya. Di ayat yang tadi masih sama, tapi di ayat yang ke-20 ya. Saya akan bacakan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah itu ya. Jadi kalau kita tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi saudara,
tidak mengasihi orang-orang yang di sekitar kita sama dengan kita apa? Pendusta ya. Kalau kita mengaku aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Allah, tapi kita masih suka benci sama orang, masih suka melakukan hal yang gak baik sama orang, kita sama saja dengan pendusta. Tahu kan siapa pendusta ya? Tahu? Ada yang pernah dengar ya, bapak segala kebohongan atau bapak pendusta itu siapa? Itu adalah nama lain dari iblis ya. Berarti kalau kita disebut pendusta berarti kita sama saja dengan anak dari iblis ya. Jadi kita harus memperhatikan ini ya. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Karena kalau kita tidak mengasihi sesama itu sama juga dengan kita tidak mengasihi Allah. Itu ya, dua alasan kenapa kita harus mengasihi sesama. Pertama, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua yaitu kalau kita tidak mengasihi sesama itu sama saja kita dengan tidak mengasihi Allah. Atau kalau tadi dibilang dia itu kita sama saja dengan pendusta. Itu ya yang pertama. Selanjutnya, misalnya akan bahas tentang bagaimana sih caranya ya kita dapat mengasihi sesama ya. Ada nih cara-caranya ya, atau apa yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita terapkan di dalam hidup sehari-hari dalam kita mengasihi sesama. Sebenarnya banyak ya di ayat yang Alkitab yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya juga ada ya. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut dan seterusnya ya. Tapi misalnya akan bahas dari hal yang lain. Pertama kita mau buka dulu di Matius ya. Matius 7 ayat 12 ya, Matius 7 ayat 12. Misalnya akan bacakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, yang pertama cara mengasihi sama itu adalah memperlakukan orang lain ya sama seperti kita ingin diperlakukan ya. Jadi di ayat ini tadi kan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi ini bentuk kita mengasihi orang lain. Kalau kita pingin sederhananya misalkan kalau kita pingin didengar, kita harus juga mau mendengar orang lain. Kalau kita pingin orang lain berkata baik kepada kita, kita juga harus berkata baik kepada orang lain ya. Kalau misalkan kita nggak mau diejek nih, ya kita juga jangan mengejek orang lain. Kalau kita mau mengasihi, kita juga harus, kalau kita mau dikasihi, kita juga harus mau mengasihi. Jadi kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Gak mau dong ya kalau kita diperlakukan gak baik ya. Pasti semua orang ingin diperlakukan dengan baik. Nah, maka dari itu kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik seperti kita ingin diperlakukan. Itu yang pertama ya, cara mengasihi sesama. Yang kedua itu adalah mengasihi Tuhan dan diri sendiri terlebih dahulu. Ini ada di Matius ya, ada di Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 misal akan bacakan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, ini pembahasan tentang kasih sebagai hukum yang utama ya. Di ayat yang ke-31 itu disebut kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya adalah selain kita yang terutama mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi diri sendiri ya. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi Tuhan ataupun kita tidak mengasihi diri sendiri. Jadi ini paket lengkap ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, maka bisa mengasihi orang lain ya. Kalau kita masih tidak bisa mengasihi diri sendiri, misalkan aku mah gak bisa, aku mah jelek orangnya gitu ya, aku mah gak pinter gitu ya. Nah itu kita tidak mengasihi diri sendiri salah satu contohnya. Kita juga tidak akan bisa mengasihi orang lain. Kita akan melihat orang lain juga menjadi pribadi yang gak baik ya, karena kita melihat diri kita juga tidak baik. Itu ya, yang kedua ya, cara mengasihinya adalah kita harus mengasihi Tuhan dan diri sendiri terlebih dahulu. Yang terakhir kita mau buka di kitab 1 Yohanes ya. Ini dekat dengan ayat yang tadi kita baca di awal, 1 Yohanes 3 ayat ke-18 ya. Nah, ini silakan bacakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, cara mengasihi sesama yang terakhir yang bisa bahas hari ini adalah mengasihi dengan tindakan nyata ya. Jadi mengasihi itu bukan hanya di perkataan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi temanku, aku mengasihi papa mama, aku mengasihi guru-guruku. Bukan hanya di perkataan tapi di tindakan. Tindakannya apa? Banyak. Misalnya mungkin kalian sudah pernah tahu dan sudah pernah diajarkan ya.
Kalau ke Tuhan yang pasti mengasihi Tuhan tindakannya adalah tidak berbuat dosa, melakukan firman Tuhan, ya, hidup sesuai dengan kebenarannya. Kalau mengasihi teman, membantu, ya, tidak mengejek, tidak bully, ya, tidak melakukan hal yang tidak baik kepada teman. Ke orang tua mengasihinya bentuknya gimana? Menghormati, menghargai, ya, membantu dan melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Harus ada tindakan nyatanya, bukan cuman di perkataan, ya, karena kasih itu adalah kata kerja, ya. Kalau kalian tahu, kasih itu bukan kata benda, bukan kata sifat. Kasih itu adalah kata kerja. Jadi kata kerja itu harus dilakukan atau dikerjakan. Itu, ya. Cara mengasihi sama pertama tadi apa? Memperlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan. Yang kedua, mengasihi Tuhan dan diri sendiri terlebih dahulu. Yang terakhir, mengasihi dengan tindakan nyata. Nah, itu, ya, yang kita hari ini sama-sama pelajari melalui firman Tuhan. Terakhir, Mister mau aja kalian sama-sama sebutkan ini, ya, tulisan yang Mister tampilkan, ya. Kita sama-sama sebutkan, ya. 1, 2, 3. Tuhan, mampukan aku untuk dapat mengasihimu, mengasihi diriku, dan mengasihi sesamaku. Oke, itulah firman Tuhan yang kita pelajari sama-sama hari ini. Semoga kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman yang Kau berikan kepada kami hari ini. Mengingatkan kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami, bahwa kami juga harus melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami jika sering kali selama ini kami, ya Tuhan, tidak mengasihi sesama, meskipun kami berkata kami mengasihi Engkau. Ampuni kami, ya Tuhan, tolong kami, supaya kami dapat mempraktekkan dan melakukan firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan hari ini. Kau yang pimpin, Kau yang urapi, Kau yang sertai kami. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan dalam kami menjalani kegiatan kami. Biar apapun yang kami lakukan, kami dapat lakukan dengan baik, ya Tuhan. Dan itu juga dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat guru-guru kami yang akan membimbing kami, mengajar kami. Kau yang berkati guru-guru kami, ya Tuhan, supaya dapat membimbing kami dengan baik. Berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, ya Tuhan, supaya dapat mengajar kami dengan baik. Berikan juga kesehatan, kekuatan kepada guru-guru kami, ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, yang sedang mendampingi kami di rumah atau yang sedang bekerja. Kiranya Kau yang berkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, atau setiap pergumulan yang sedang dihadapi kedua orang tua kami. Kiranya Kau yang berkati, Kau yang berikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami, ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat sekolah kami, tempat kami belajar. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap kegiatan, setiap program yang akan direncanakan oleh sekolah kami. Kiranya Kau yang bekerja di dalamnya, menolong setiap orang yang mengerjakannya, Tuhan. Kami juga berdoa buat kepala sekolah kami, Miss Eli, dalam memimpin kami, memimpin sekolah ini. Kiranya Kau yang berkati beliau, berikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan pelayanannya, pekerjaannya di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap kami, atau setiap guru kami, atau setiap keluarga kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, sedang sakit, ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau yang sembuhkan, Kau yang pulihkan keadaannya, Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau yang pimpin, Kau yang sertai, ya Tuhan. Bapa, atas segalanya ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, untuk menutup firman Tuhan hari ini kita akan nyanyikan sebuah pujian berikut, ya. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.